Ada yang pernah mendengar istilah visualisasi data? Elise, eh, Richard, Duta, pernah? Ataupun si Abi, Johan? Halo, halo. Gimana? Pernah mendengar istilah ini? Visualisasi data itu kira-kira kita ngapain data nih? Abi gimana, Abi? Abi Naya. Aduh, jangan diem-diem saja ya kalau bisa. Kak seneng kalau kalian aktif banget. Oke, jadi di pembelajaran kali ini topik keberapa nih? Ke lesson 5 ya. Sorry. Lesson berapa? Modul 3 pelajaran 5 betul. Kita akan melakukan data visualization. Yang bahasa keren seorang data analis itu adalah kita ya lebih tahu apa arti data itu begitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan persiapan presentasi kita kepada investor asing ya. Jadi dalam presentasi terkait pemaparan apa yang akan kita katakan kepada seorang investor, kalau bisa jangan memakai bahasa yang bukan pada bidangnya, tetapi bahasa yang dimengerti oleh orang awam. Karena investor tuh belum tentu paham coding begitu. Makanya ada istilah data visualization. Nah, jadi ini langkah-langkah dalam proses analisis data di mana kalian sudah ya bisa dibilang 60% sudah melalui hal-hal ini begitu ya. Nah, contohnya kita pertama inisiasi masalah atau kenal dengan masalah yang kita hadapi, kemudian kita ekstraksi. Di ekstraksi itu sangat penting karena di situ kita mengumpulkan data juga, kemudian persiapan, and then melakukan research baik itu yang besar ataupun yang kecil. Riset ini sangat penting sebelum kita melakukan visualisasi. And then after that, ya kita melakukan visualisasi. Dan yang terakhir ini nanti ya, nanti akan dibicarakan. Nah, metode visualisasi yang cukup populer itu ada yang pertama, ada metode jadwal, kemudian diagram, kemudian ilustrasi, video, dan pemetaan ya atau mapping gitu ya. Nah, ada dua metode tapi yang spesifik data itu dapat diaplikasikan oleh dua metode ini, yaitu metode jadwal sama diagram. Karena apa? Ini paling informatif, paling bisa menyampaikan informasi dengan sangat lugas dan baik. Bahkan dimengerti oleh orang yang tidak paham data begitu. Nah, mengapa melakukan visualisasi itu perlu? Jadi ada opsi untuk mempertimbangkan menyajikan kumpulan data yang sama. Ya, jadi yang pertama, kalau Kak tanya, Abinaya ketika menyajikan data, kira-kira milih opsi pertama atau kedua? Abinaya, kenapa ini? Oh iya, iya, betul. Dua, Kak, jangan dari chat ya, langsung open mic aja, nggak apa-apa. Ya, supaya kita belajar berkomunikasi. Jadi di algoritmik itu kita tidak meraih skill codingnya saja, tapi komunikatifnya itu perlu ya. Karena nanti di dalam real projectnya itu komunikasi itu begitu penting. Jangan malu-malu ya. Oke, Abinaya bilang yang kedua. Kalau dari Duta, yang mana kira-kira Duta? Yang lebih meyakinkan dan lebih mudah untuk dibaca oleh apa namanya? Investor kita begitu. Yang kedua, Kak. Yang kedua. Oke. Nah, sekarang Kak mau tanya alasannya kenapa kira-kira? Sebelum kita ke situ ya. Duta kenapa kira-kira milih yang kedua Duta? Karena ada visualnya gitu, Kak. Oh, ada visual. Jadi lebih nyaman lah gitu ya, sama lebih informatif kelihatannya ya, daripada sekedar tulisan datar dan dingin begitu ya bahasa puitisnya. Ya, betul sekali ya. Jadi eh, diagram yang kedua ini
lebih informatif dari yang pertama. Karena di sini ya kita hanya melakukan melihat tulisan dan angka, tetapi di sini lebih informatif, mata kita lebih tertarik untuk membacanya. Dan tentu saja akan lebih mudah untuk dipahami, bahkan dihafal begitu. Jadi informasi visual dalam bentuk diagram lebih baik dirasakan dan memungkinkan kita untuk menyampaikan gagasan dengan cepat dan efektif kepada audiens. Dan saya pikir kalian merasakannya gitu. So, hari ini kita akan belajar tentang cara berpindah dari versi pertama penyajian data ke versi kedua. Atau dari yang ini gitu ya, dari yang data seperti ini, kita akan sajikan ke dalam bentuk seperti ini. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Nah, jadi membuat grafik dan diagram pada tahap visualisasi adalah salah satu tugas terpenting dalam analisis data, terutama kalau profesi kita itu adalah seorang data analis atau yang menganalisis data, ya. Nah, jenis diagram apa yang kalian ketahui sebelum Kak jelaskan? Ada mungkin yang pernah menggunakan Microsoft Excel melakukan visualisasi. Kalau boleh tahu, Richard, gimana Richard? Atau Johan mungkin tahu jenis diagram yang ya mungkin dipakai gitu ya. Oh, saya pernah menggunakan ini Kak, menggunakan Lain Microsoft pie chart kak, pie pie chart. Pie Chart. Oke, itu salah satunya ya. Ada lagi nggak kira-kira? Johan mungkin mau menambahkan Johan? Yang batang Abinaya. kak, batang batang. Batang juga. Oke, mantap. Johan gimana Johan? Grafik, Kak. Grafik. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi benar ya yang kalian sebutkan itu sudah benar tadi. Jadi ada pie, kemudian ada grafik yang umumnya garis ya kalau grafik itu. Kemudian ada batang atau yang biasa disebut dengan histogram atau bar begitu. Nah, jadi kalau secara formal itu penulisannya adalah jenis diagramnya itu yang pertama bundar, kemudian linear dan berbentuk kolom. Ya, berbentuk kolom itu yang tadi bundar tuh nomor dua itu dan linear ini belum kita tunjukkan nih sama sekali. The big question is bagaimana cara membuat diagram ini dengan Python? Ya, itulah yang akan kita pelajari hari ini. So, kita akan membuat diagram tersebut dengan menggunakan metode dot plot ya dari perpustakaan yang disebut sebagai Pandas. Nah, selain itu kita memerlukan pustaka tambahan atau library tambahan yang dikenal dengan Matplotlib, yang mana ini merupakan eh, library Python yang memungkinkan kita untuk melakukan dan menampilkan grafik di layar begitu ya. Nah, dari Matplotlib kita akan mengimport suatu modul ya. Jadi ada Matplotlib, ada banyak modul lainnya. Salah satu yang akan sangat kita pakai di sini adalah PyPlot-nya atau Python plotting-nya. Nah, dalam modul ini kita memerlukan metode satu lagi. Kalau kita melakukannya selain di Jupyter Notebook ataupun Colab, kita memerlukan metode yang disebut .show atau menampilkan grafiknya di akhir nanti. Nah, kira-kira codingannya seperti ini. Jadi nanti Abinaya atau Elis harus menulis menginisiasi dulu memanggil library-nya yaitu Pandas, kita singkat sebagai PD ataupun PS ataupun apalah terserah kalian nanti menyingkatnya apa yang sesuai kenyamanan. Kemudian Matplotlib tidak cukup, kita harus mengimport juga di dalam Matplotlib itu ada .pyplot. Nah, ini kita singkat sebagai PLT atau PLP, terserah ya. Kalian menyingkatnya sebagai apa, yang penting yang mudah kalian ingat begitu. Oke, selanjutnya itu digunakan untuk nah, metode plot ini digunakannya untuk membuat grafik berdasarkan data kuantitatif berlaku untuk objek series dan data frame. Nah, ini kurang sebenarnya. Jadi tidak hanya data kuantitatif tetapi juga kualitatif. Ada yang masih ingat apa perbedaan data yang dua ini? Kuantitatif dan kualitatif. Elise mungkin? Kira-kira apa nih? Jangan takut salah ya. Kak sangat senang gitu mendengar. Kalau kalian udah berani itu udah luar biasa itu. Gimana Elise?
Tahu perbedaan data kuantitatif dengan kualitatif? Enggak, Kak. Enggak. Gimana? Enggak. Oke, oke. Nanti Kak jelasin ya. Kak tanya mungkin eh Richard mau membantu Kak? Data kuantitatif itu ini Kak. Aduh, apa tuh? Johan mungkin? Abinaya? Abipraya? Halo, halo. Kuantitatif mungkin berdasarkan hitungan kah atau angka-angka gitu. Oke. Terus kualitatif? Berdasarkan data yang ada kayak teks gitu. Mungkin. Oke. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Abipraya. Jadi betul ya. Jadi data kualitatif itu kalau secara ringkasnya itu bahasa mudahnya ini datanya itu angka ya. Jadi 1, 2, 3, 5, kemudian 5,5, kemudian 7 dan lain sebagainya. Dia sifatnya kuanti atau angka ya, kuantitatif. Kemudian kalau kualitatif itu kualitas ya sama aja. Kualitatif itu seperti apa? Seperti jenis kelamin, laki-laki, ya, perempuan, kemudian apa lagi? eh, Jenis kelamin, kemudian merokok atau tidak ya, ya atau tidak begitu. Jadi kalau bahasa kerennya dalam istilah statistik itu, data kualitatif itu adalah data kategorik ya. Jadi sekarang sudah ada gambaran ya. Gimana? Aman? Oke. Nah, secara default, default itu artinya yang sistemnya sudah setting ya. Metode ini, metode dot plot ini akan membuat grafik berupa garis ya. Jadi nanti misalnya kita mempunyai data seperti ini ya, datanya itu terdiri atas 5 poin ya. Yaitu apa saja? Itu ada 10, 5, 15, 20 sama 10. Kemudian kita mengatur indeksnya mulai dari 1 sampai 5 begitu ya. Kemudian ini ya, metode ini kita perlu panggil untuk memvisualisasikan data ini begitu. Di mana ini secara default nanti visualisasinya berupa garis. Kemudian ini kalau kita tidak menggunakan Jupyter Notebook ataupun Colab, ya kita kan di AlgoPis itu menggunakan ini ya, Visual Studio Code. Jadi kita perlu menggunakan metode plt.show untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini berbicara gimana Kak? Ini dia bilang bahwa saya ingin memplot data ini ke dalam bentuk diagram garis gitu. Jadi ini ya, yang ini untuk indeks pertama di sumbu X ini itu nilainya 10 begitu, Y-nya 10 gitu. Kemudian selanjutnya di indeks kedua nilainya 5, kemudian 15, kemudian 20, and then nilainya 10. Nah, kira-kira seperti itu disambung saja. Kalau kita memakai dot plot, artinya tidak kita setting jenisnya mau grafiknya seperti apa begitu. Kemudian, jenis data apa yang dapat diplot menggunakan grafik garis? Ya, grafik garis itu digunakan untuk memantau perubahan kuantitas tertentu selama periode tertentu. Nah, mari kembali ke kumpulan data yang menyimpan data aplikasi dari Google Play Store. Nah, cara membuat grafik garis berdasarkan data aplikasi, data apa yang mencerminkan perubahan indikator apapun selama periode tertentu. Ya, ini tidak ada ya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kita tidak dapat membuat grafik garis dalam proyek kita atau data kita gitu. Semuanya akan bergantung pada hipotesis yang kita uji dan datanya. Nah, kemudian metode dot plot ini dapat menghasilkan berbagai jenis grafik. Makanya tadi Kak bilang, kalau kita tidak men-setting dot plotnya, gitu ya, dot plot, kita biarin kosong di dalam kurungnya ini kan ada terdapat banyak parameter nanti. Maka dia secara default atau secara settingan sistem dia akan menggunakan grafik garis atau line. Nah, ini dapat kita setting menjadi ya titik saja. Saya maunya titik aja, Kak. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus men-setting parameter yang ada di dalam
tanda kurung. Parameter apa saja itu? Ada salah satu parameter penting yang disebut parameter kind atau jenis plot apa yang Anda inginkan. Dia bertanya seperti itu nanti. Kalau Anda tidak men-setting saya, maka secara default saya menggunakan garis tadi ya, yang di atas tadi. Nah, kind itu jenisnya ada banyak ya. Ini beberapa lah ya, dan ini paling sering dipakai gitu. Yang pertama ada histogram atau kita cukup memanggilnya his gitu ya. Jadi kind, ini maksud saya. Dot plot, dot plot, and then parameternya kind, ya panggil saja dia his begitu ya. His. Oke, beginilah kurang lebihnya seperti ini. Oke, kemudian ada eh ini, sorry, bentar. Nah, kemudian ada dot box atau kind sama dengan box. Ini merupakan untuk membuat visualisasi dalam bentuk box plot. Kemudian scatter itu yang titik-titik, pie itu yang seperti kue, yang lingkaran nanti dibagi dan biasanya ditaruh derajat-derajat atau dalam bentuk persentase. Kemudian bar sama bar edge atau bar horizontal itu yang menyajikan data di mana X-nya itu adalah kategorik atau data kualitatif. Begitu ya. Kemudian bar edge itu artinya apa, Kak? Ini data yang bersifat kualitatif kita taruh sebagai kebalikannya ya. Jadi dia nanti berada di posisi Y begitu, bukan di X. Ini artinya bar horizontal. Kemudian line seperti yang tertunjuk sebelumnya, begitu. Untuk penjelasan lengkapnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalian bisa screenshot ya supaya ini. Jadi untuk histogram itu adalah untuk menyajikan histogram, box itu adalah kotak kumis atau box plot, kemudian scatter, petak sebar, kemudian pie itu dalam lingkaran, and then bar itu diagram batang vertikal, kemudian bar edge diagram batang horizontal, kemudian line itu adalah grafik garis. Nah, pertanyaannya adalah kapan sebaiknya kita menggunakan histogram untuk memvisualisasikan data? Di statistik ini kita belajar ya. Kira-kira kapan? Ada yang mau membantu Kak? Mungkin Reisan, Adreva, kita kira-kira menggunakan histogram itu ketika memvisualisasikan data kategorik atau data numerik atau kuantitatif. Oh, Reisan baru datang ya? Oh ya, oke. Johan mungkin. Gimana Johan? Atau Richard boleh membantu Kak? Halo, halo. Abinaya bagaimana? Kenapa kalian diam? Takut Kak. Jangan takut ya, Kak. Tidak akan apa namanya? Kak sangat mengerti gitu ya karena Kak juga dulu pernah di posisi kalian. Oke, jadi histogram itu dipakai ketika datanya bersifat yang pertama menunjukkan distribusi nilai atau dengan kata lain ini kuantitatif, suatu karakteristik ya antara nilai minimum dan maksimum. Kemudian secara default itu rentangnya atau apa namanya? Besarnya ini barnya, besarnya batangnya itu biasanya settingannya itu secara default 10 interval. Nah, kemudian untuk parameternya sendiri cara memanggilnya menggunakan metode .his begitu. Oke. Nah, terus contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini terdapat data dengan nama data frame ya, kita inisiasi dia dengan nama data frame, kemudian kita ambil kolom size di mana kolom size ini nanti kita coba visualisasikan menggunakan metode dot plot, kemudian kita spesifikasi jenisnya yaitu histogram. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini.
Ada pertanyaan dulu? Duta, Ya Kak, ada pertanyaan dulu? enggak. Nggak ada. Johan, Abi Fraya? Enggak ada kok. Nggak ada. Oke. Kalau gitu Kak lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah jumlah kolomnya? Atau ya cara mengubah jumlah kolomnya gitu ya. Kita bisa menggunakan parameter yang disebut dengan bins. Jadi yang secara defaultnya itu kan tadi Kak bilang ya, ini lebar setiap apa namanya bins lebar setiap batangnya ini adalah 10 begitu ya. 10 atau frekuensinya itu 10. Kemudian saya ingin men-settingnya menjadi 5 aja Kak. Gimana caranya? Alias nanti lebih lebar begitu ya. Caranya adalah ada kita panggil parameter bins. Di mana bins ini adalah lebar setiap batangnya. Kalau kita setting sama dengan 5 maka tampilannya akan seperti ini ya. Kalau kita setting 10 tampilannya begini. Jadi semakin kecil binsnya itu semakin lebar. Dan biasanya kalau semakin kecil atau semakin lebar, itu datanya tidak terdistributif dengan baik. Sehingga biasanya bins itu di settingnya 10 itu udah yang terbaik. Nah, kapan kita harus mengubah jumlah kolom? Pertanyaannya sekarang begitu ya. Dengan mengubah jumlah kolom, bagaimana cara mengubah jumlah kolom tersebut? Oke, jadi bagaimana kalau kita memperkirakan distribusi data dalam kasus yang seperti ini gitu? Jadi ini, misalnya saya mempunyai data yang saya sebut data frame. Kemudian saya spesifikasi, tolong tipenya cukup eh, yang berbayar saja ya, yang paid gitu. Kemudian saya mau menampilkan hmm, kolom atau variable price. Kemudian metodenya histogram. Nah, kalau kita mengodingnya seperti ini, nanti tampilannya akan seperti pada layar ini. Artinya apa kalau begini? Artinya data kita itu tidak representatif atau tidak informatif. Apa yang bisa kita ambil di sini? Hanya bisa mengambil, oh nilai minimumnya itu 0. Dan price maksimumnya itu sekitar 10.500. Itu tidak informatif ya. Ada nggak yang lebih informatif, Kak? Ada. Sekarang kita kenalan dengan metode yang lainnya atau kain yang lainnya itu box plot atau kotak dan kumis. Nah, bagan yang secara bersamaan menampilkan median, kuartil bawah, kuartil atas, kemudian nilai minimum, maksimum, outlier, itu disebut sebagai box plot atau kotak dengan kumis. Kenapa disebut kotak dengan kumis? Nanti lihat ya bagannya. Cara memanggilnya gimana? Cara memanggilnya adalah seperti yang tadi ya, yang gini tapi di kainnya ini ganti aja memakai box begitu. Nah, kemudian outlier. Ada yang pernah mendengar istilah outlier? Kak mau salah satu speak up? Raisan? Adreva? Nggak ada, Kak. Gimana? Pernah mendengar istilah outlier? Raisan? Belum. 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 Oke. Kalau Elis, gimana Elis? Kak, kena. Gimana? Eh, Kak, kena. Kak, kena. Apa? Kak, Sorry, Kak. kena. Enggak. Kak, kena. Kena outline. Oh, oke. Kalau Johan mungkin pernah mendengar istilah outlier, Johan? Outlier. Oh, dia mahasiswa outlier tuh. Oh, dia juga tuh. Tuh. Pernah mendengar istilah itu? Belum enggak. Belum. Oke, nggak apa-apa ya. Kak seneng asalkan kalian aktif aja dulu. Itu yang Kak kejar ini. Kalau recharge mungkin. Gimana charge? Belum Pernah Kak. mendengar istilah outlier? Recharge ada di room nggak ya? Abinaya gimana, Bi? Nggak pernah, Kak. Oke, nggak pernah. Jadi outlier itu adalah pencilan atau data yang menonjol atau yang paling jarang gitu ya
di antara contoh nilai umum. Contohnya gimana, Kak? Masih masih sangat membingungkan ini. Jadi outlier atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut sebagai pencilan ya. Ini dalam statistik sangat eh, sangat sering disinggung. Itu adalah suatu data yang dia sendiri atau bukan sendiri saja, tapi kadang banyak dia berbeda begitu. Contohnya dalam kehidupan nyata. Kalian pernah melihat di kelas kalian mungkin ada yang, wah dia seperti pinter banget gitu. Terus teman-teman yang lainnya kayak, ya biasa lah gitu. Kemudian ada yang kayak, wah kurang banget gitu. Atau dalam kasus tinggi badan, wah dia sendiri yang tinggi banget. Yang lainnya misalnya 165 gitu ya. Yang lainnya 165 hampir segitu, 165, 160, 159. Nah, dia sendiri 180. Nah, itu bisa dikatakan outlier. Begitu ya. Jadi, dia berbeda dari data pada umumnya. Begitu ya. Oke, sekarang gimana cara implementasinya, Kak? Di codingan. Jadi nanti kalian sorry, kalian tinggal panggil data mana yang ingin divisualisasikan. Kemudian di sini dia menspesifikasi ya. Jadi ada tipenya saya ingin yang berbayar saja atau yang paid gitu ya. Kemudian saya ingin memvisualisasi melihat sebaran data dari variabel price atau kolom price, kolom harga. Nah, kalau tadi kita menggunakan histogram, dia kan seperti ini ya. Histogram itu tadi seperti ini. Nah, kita hanya mendapatkan nilai minimum dan maksimumnya. Kita tidak mendapatkan rata-rata, median, dan lain sebagainya. Nah, kalau di box plot, kita mendapatkan hal ini. Ya, jadi nanti visualisasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini artinya adalah ini nilai minimum, yang paling bawah minimum, ini nilai maksimum. Kemudian yang di tengah-tengah ini apa, Kak? Yang di tengah-tengah ini disebut median. Kemudian rataannya di mana, Kak? Rataannya kurang lebih di sini, sekitar sini. Itu hanya perkiraan, tapi biasanya dengan jelas nampak begitu. Kemudian yang titik-titik ini apa, Kak? Inilah yang disebut dengan outlier. Jadi ketika kita menggunakan box plot itu dengan jelas kita bisa melihat outlier data kita. Terus pengaruh outlier itu apa, Kak, dalam data? Ya, pengaruh outlier itu kita akan bicarakan selanjutnya. Nah, ini kira-kira tadi yang Kak bicarakan. Jadi di bagian paling bawah itu merupakan nilai minimum, paling atas nilai maksimum. Nah, di sini di yang garis tengah itu merupakan median, and then di bawah median, tepatnya di garis ini itu disebut persentil pertama ya, atau persentil 25 atau ya 25% dari data kita atau seperempat dari data itu di sini letaknya. Kemudian di sini itu 3/4% atau 75% dari data itu terletak di sini atau persentil ke 75. Oke, kemudian rataannya kalau seperti ini dia berarti ambil yang tengah-tengah ya kalau rataan, berarti di sekitar sini. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Gimana? Ayo bertanya. Abinaya ada pertanyaan? Tidak, Kak. Elis, ada pertanyaan Elis? Kakak. Enggak, oke. Kalau Reisan gimana? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau recharge gimana charge? Nggak ada, Kak. Enggak ada. Kalau Duta nih, kayaknya Duta banyak banget nih pertanyaannya. Nggak ada, Kak. Belum ada. Oke, kalau gitu. Jadi nanti kalau kalian tidak paham terus Kak menjelaskan, dipotong aja ya, nggak apa-apa. So, sebagian besar nilai terletak di dalam kotak. Ya, betul sekali. Jadi ini kayak nilai intinya itu di sini ya. Kemudian di sini maupun di sini, inilah yang disebut outlier dari
data tersebut begitu. Dan ini sangat informatif kalau kita dalam bidang data analis atau analisis data. Mempermudah ya Kak, kalau misalnya pengen mencari sesuatu. Iya, betul sekali. Ya, jadi misal kalian mempunyai data yang sampai 10.000, dalam kasus nyata itu data itu tidak 100-200 ya, tapi ribuan. Itu kalau kalian menggunakan metode ini untuk visualisasi, amat sangat mempermudah melihat, oh sebaran nilai siswa saya atau sebaran nilai saya itu di antara ini gitu. Saya memiliki outlier, misalnya saya pernah mendapatkan nilai 101. Nggak tahu itu kesalahan input atau apa begitu. Gitu ya. Oke, nah ini dia tadi Kak udah. Nah sekarang bagaimana outlier ini mempengaruhi kualitas data mining atau manajemen data. Nah, inilah yang terjadi. Jadi outlier dapat terjadi karena kesalahan entry. Jadi sebab-sebab outlier terjadi itu karena entry data. Itu yang pertama. Atau bahasa kerennya itu human error. Atau ya manusia itu bisa hilap ya. Begitu. Entry datanya salah. Kemudian outlier mendistorsi atau merusak ya. Atau menjelekkan gitu hasil perhitungan statistik, misalnya mean aritmatik atau rataan. Jadi contohnya nih, kalau kita mempunyai tinggi badan mahasiswa ya 150, 155, 159, 152, 153, 150 lagi. Kemudian ada data mahasiswa yang tingginya 190. Nah, itu nanti akan merusak mean atau rataan dari distribusi data. Makanya outlier itu berbahaya kalau dalam analisis data. Dan ada juga momen dia tidak berbahaya. Nah, itu lanjutan lah ya. Kemudian adanya outlier menunjukkan heterogenitas sampel atau istilahnya apa ya? Keberagaman sampel dan menimbulkan keraguan terhadap hasil analisis data. Jadi outlier itu seperti ya gimana ya saya membahasakannya. Ya kadang-kadang outlier itu dia menimbulkan kerusakan pada ukuran statistik data. Kadang-kadang demikian, tapi kadang-kadang juga tidak. Contohnya gimana, Kak? Contohnya, misal kita mempunyai eh, katakanlah siswa dengan ya udah rataan nilai siswa saya itu 85. Nah, tetapi ada siswa dengan nilai yang sangat tinggi, yaitu 100. Yang lainnya 85, ya mentoknya itu paling minimum itu 80, tapi dia sendiri yang 100. Itu bagus dalam kehidupan. Bagusnya di mana? Untuk dicontoh gitu. Meskipun nilainya itu merusak aritmatika data atau rataan data. Begitu ya kurang lebih. Ini saya dapatkan di kuliah ya. Kemudian apa hubungannya dengan Oh iya outlier? Kak, Ya, mau gimana? tanya dong. Berarti semakin kita apa tuh Gimana dalam gimana? menganalisis data itu kalau bisa sampelnya itu homogenitas gitu Kak. Jadi kayak Kalau nggak terlalu beragam biar oh akurat. jangan terlalu demikian juga ya. Tetapi Oh, data yang beragam tuh kita perlukan. Tapi ini efek outlier itu terkadang menimbulkan keberagaman data. Jadi data yang semula kayak bagus gitu mulus, kayak kita ketika menganalisisnya itu hampir seragam gitu ya. Tapi ketika ada outlier dia biasanya berubah gitu. Tumpang ya, menyebar gitu ya. Ini bukan bukan dari datanya ya, tetapi dari efek outliernya. Jadi misalnya si Abinaya tadi punya data ya nilainya 10, 10, 10, 10, 10. Kemudian ada outlier yang nilainya katakanlah 21. Nah, itu nanti tidak bagus, keberagaman datanya itu tidak bagus. Begitu. Jadi dia kayak complang gitu. Begitu. Kira kurang lebih seperti itu efek outlier kalau negatif, tapi tidak selamanya itu negatif. Nah, kemudian terkait apa apakah data yang homogen itu bagus atau tidak gitu ya inti pertanyaannya.
Iya, Kak. Ya, sepengalaman Kak, data yang homogen itu tidak bagus ya. Karena apa? Ketika data kita homogen, misalnya data mahasiswa saya di sini, kalian lah ya, semuanya itu 10, itu dalam kasus nyata itu bagus. Ya, itu bagus dalam kasus ya kita kan ingin sempurna gitu ya nilainya. Tetapi kalau kita menganalisis gimana istilahnya apa ya? Apa informasi yang kita dapatkan dari data itu kurang bagus. Karena apa? Semuanya sama. Kita tidak bisa membedakan. Wah, ini mahasiswanya gini. Ini artinya data yang uniform bahasanya atau seragam itu kurang informatif, ya. Jadi Kak ya, sepengalaman Kak di dunia kuliah itu ketika datanya uniform itu wah kurang menarik, analisisnya jadi kurang menarik gitu. Tapi kalau datanya heterogen, tapi jangan terlalu tinggi juga ya heterogennya, nah itu menarik karena ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Begitu. Ya, saya berharap mengajar kalian di machine learning, tapi ya ini hanya pergantian sementara ya. Ada lagi? Bagus pertanyaannya, Abinaya. Ada lagi? Tadi Abi Praya ya atau Abinaya? Saya, Kak. Oh, Abi Praya ya. Ada lagi nggak Abi Praya? Udah sih, Oh Kak, ini cukup, Kak. Kak. Oke. Apa yang harus dilakukan jika data yang dimasukkan itu salah? Oke. Sekarang ini decision makingnya ya. Jadi putuskan. Yang pertama putuskan apakah menghapus baris yang berisi outlier dari kumpulan data. Ini bisa menjadi hal bagus tapi bisa juga tidak ya. Jadi menghapus itu tidak selama menghapus outlier itu tidak selamanya menjadi solusi yang bagus. Itu benar-benar dinamis atau benar-benar kondisional, tergantung kondisinya. Kemudian keputusan untuk menghapus baris bergantung pada tujuan penelitian dan jumlah data. Betul sekali. Saya kebanyakan ketika menganalisis data, outliernya itu pilihan terakhir saya menghapusnya. Diapakan dulu Kak? Ada namanya transformasi. Ya ini lanjutan ya ketika kalian nanti di machine learning itu selanjutnya kita belajar itu, menggali itu lebih dalam. Begitu. Nah, selanjutnya kasus nomor satu kita adalah tim pengembang aplikasi seluler. Tujuan analisis data kita mempelajari karakteristik pasar, target audiens, genre populer, harga, dan frekuensi update. Kondisi kerjanya, untuk menemukan ceruk pasar kita, penting untuk memiliki data tentang aplikasi kelas atas dan berbiaya rendah. Sehingga kesimpulannya garis dengan outlier harus dibiarkan. Ya, betul ya. Kemudian, kasus nomor dua, kita ingin mengiklankan produk kita di aplikasi. Jadi, kita mau mengiklankan apa yang kita produksi itu di suatu aplikasi. Nah, tujuan analisis datanya itu memilih aplikasi yang sesuai untuk integrasi atau kerjasama periklanan. Kondisinya itu calon konsumen kita hanya menggunakan aplikasi anggaran. Maka kesimpulannya baris dengan outlier perlu dihapus. Ya, karena apa? Ya, ini akan menimbulkan nanti keraguan ya. Dan ini kayaknya tidak cocok hanya sekedar kata-kata ya, harus dicontohkan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sekedar teorinya saja. Nah, sekarang saat melakukan analisis, kita sering memeriksa hubungan antar data. Atau tahu istilah hubungan antar data? Pernah dengar istilah hubungan antar data? Kalau hubungan kita dengan sama manusia kan relationship ya. Kalau hubungan data dengan data, dikenalnya dengan istilah apa? Elis? Abi Praya mungkin? Atau Duta? Ya, jadi hubungan antar data itu disebut dengan korelasi ya, korelasi. Nah, bagaimana cara menunjukkan hubungan antar dua indikator? Secara visual, caranya adalah
dengan menggunakan visualisasi dengan jenisnya itu adalah scatter atau disebutnya itu di sini petak sebar ya. Jadi nanti dia kayak ya menyebar gitu titik-titik. Nah ini gitu. Ini ini datanya, ini data satu, ini data duanya begitu. Jadi ini hubungan antara ini sama ini begitu. Ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi 0 itu nilainya 100, kemudian 0,5 nilainya sekitar ya 95 mungkin ya. Satu itu nilainya eh 94 mungkin ya. Yang seterusnya begini yang kalau kalian tarik garis lurus kurang lebih akan seperti ini. Ya. Jadi dia itu miringnya ke kiri. Kalau miring ke kiri artinya gradiennya atau turunannya itu adalah negatif. Sehingga kalau turunan negatif itu disebut berkorelasi negatif. Oke? Oh iya Kak, itu ada nama lainnya nggak Kak? Yang Apa? scatter. Ma- maksudnya gimana? Nama lain Yang tadi kan kainnya itu scatter. yang mana? Yang ini petak sebar. Petak sebar emang beda Kak sama scatter. Sama, sama. Ini ini saya nggak pernah mendengar istilah ini malah ya, karena keseringan kita itu make dalam analisis data itu scatter plot gitu. Ya udah kalau kita sebut scatter pasti begini ya. Jadi ini untuk mempermudah mungkin ya. Tapi kebanyakan yang secara umum tuh pakai kata scatter ya, istilah scatter. Begitu ya? Menjawab nggak, Bi? Oke Kak, oke. Oke. Kemudian ini negatif. Nah, ini kemudian untuk membangun scatter itu pertama pilih dua picture atau dua kolom di mana dua kolomnya ini sebagai sumbu X1, sumbu Y1. Kemudian tandai titik-titik pada bidang koordinat yang koordinatnya merupakan nilai picture yang dipilih. Nah, ini langsung saja praktik nanti ya supaya enak. Yang ketiga katanya evaluasi letak titik-titik pada grafik. Apakah titik-titik tersebut tersebar merata di sepanjang bidang koordinat atau grid ya, bidang koordinat itu. Kemudian jika titik-titik tersebut dikumpulkan pada suatu garis hayal, maka ada hubungan antar besaran. Sebaliknya tidak ada hubungan. Ya, maksudnya itu begini ya. Jadi ini kan titik-titiknya nih, ya. Jadi kalian tarik garis gitu. Oh, begini nih. Nggak mungkin begini ya. Ini udah jelas begini. Nggak mungkin begini juga. Karena sebagian besarnya itu kan ke sini ya datanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Mari kita lihat contoh hipotesis yang bisa diuji menggunakan scatter. Nah, jadi aplikasi dengan rating tinggi lebih sering diunduh. Ya, betul lah. Kemudian, scatter, cara membuatnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti misalnya kita punya data frame, itu kita sebut DF. Ya udah, kita langsung panggil nih, df.plot. X-nya kita tentukan mau variabel yang mana atau kolom pertama, kemudian Y-nya mau kolom keberapa, kolom kedua gitu ya maksudnya. Jadi nanti tergantung itu berapa kolom, kalian pilih gitu. Kemudian jenisnya, ini yang paling penting jangan lupa adalah scatter. Nah, ini nggak harus urut ya. Jadi kalian bisa Y dulu, tapi harus jelas kolomnya mau yang mana gitu ya. Kemudian X. Itu benar-benar tergantung di kalian gitu. Maunya enaknya yang mana. Nah, contohnya kita mempunyai data DF di mana DF itu ada variabelnya bernama rating sama installs atau mungkin ini seringnya installs gitu ya. Nah, rating ini nanti nilainya tentu saja rating itu dari 0 ya, dari 0 sampai 1 sampai 5 sih biasanya. Betul nih. Dari 1 sampai 5. Kemudian dia bilang installnya itu sebagai variabel Y atau sumbu yang vertikal begitu. Nah, ketika divisualisasi kurang lebih akan seperti ini ya. Oke, kurang lebih akan seperti ini ya. Itu Jadi kode ini outliernya Kak.
install. Gimana? Ada outliernya. Iya, Install. betul. Ini ada outlier. Tapi kita harus juga apa namanya? Berpikir secara logis, ada nggak rating yang nilainya -1 gitu. Jadi kemungkinan outlier ini apa? Ini adalah hilaf ya, atau kemungkinan kesalahan data entry-nya, entry datanya gitu. Kan setahu kita itu rating lah aplikasi ini dari 1 sampai 5 kan biasanya ya, ada bintang tuh. Betul nggak, Abi? Iya, Kak. Iya, jadi ini kemungkinan besar ini outlier ya, jadi dihapus saja kalau begini. Oke, analisis yang bagus ya. Nah, sekarang bagaimana cara menafsirkan data yang disajikan dalam diagram sebar? Ah, ini dia. Ini yang paling penting. Nah, seperti yang Kak bilang tadi, jadi kalau semakin lurus semakin titik-titik tersebut mendekati garis khayal yang kita buat, itu korelasinya atau koneksinya itu akan semakin kuat. Ya, jadi, oh, misalnya ini nih. Data aslinya itu adalah titik-titik. Titik-titik. Jadi, garisnya ini adalah merupakan garis khayal. Nah, jadi semakin titik-titik ini semakin dekat, artinya sedekat-dekatnya itu adalah dia menyatu di garis ini, maka itu semakin bagus korelasinya. Atau hubungan antara variabel X sama Y-nya itu kuat, tetapi kuatnya itu bersifat negatif. Ya, kita berbicara negatifnya itu nanti ya. Kemudian kalau semakin menjauhi garis khayalnya, nah itu hubungannya cenderung ya tidak terlalu kuat gitu ya. Apalagi kalau bentuknya itu seperti ini. Ini sangat menyebar. Kita bisa bilang, oh ini ke sini nih. Bisa juga ke sini padahal. Bisa juga ke sini nih. Bisa juga ke sini. Nah, ini amat sangat menyebar sehingga biasanya kalau seperti ini datanya, itu korelasinya sangat kecil ya, bukan tidak ada koneksi. Tapi korelasinya itu ada, tapi amat sangat kecil. Sehingga ya bisa dikatakan tidak ada korelasi. Tapi secara angka itu ini ada korelasinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, Kak, lanjut. Ini kita belum ke soal. Nah, ini kalau arahnya negatif itu dia ke sini ya. Jadi miringnya itu ke kiri. Kalau positif itu miringnya ke kanan. Kalau nol itu dia konstan. Ya, begini dia kalau kalau nol itu. Artinya apa? Seberapapun nilai X-nya bertambah gitu ya. Ini nih. X. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nilainya ini. Ternyata dia-nya itu dia tetap begitu. Artinya apa? Sebenarnya mereka nggak ada korelasi atau nol. Begitu ya. Korelasinya itu adalah nol. Begitu. Nah, ini dia untuk jenis dari grafik scatter itu sendiri. Kalau dia lurus semacam ini, ya lurus banget gitu. Gini gitu. Atau begini gitu ya. Itu disebut korelasinya itu linier. Nah, kalau udah ada bengkok-bengkoknya seperti ini, itu disebut non-linear. Tapi jangan ya, kalau bengkoknya seperti ini nanti gitu, ah ini linear nih masih, ini cuma sedikit bengkoknya. Kalau benar-benar begini sudah, nah ini non-linear. Misalnya gimana Kak? Misalnya begini, datanya begini nih. Nah gini, ini kan kemungkinan besar begini dia nanti. Ini non-linear. Oke? Ini kita belum ke ini ya. Oke, sekarang diagram lingkaran, codingannya hampir sama, cukup kalian ganti nanti kaitnya itu sama dengan phi. Kemudian katakanlah data frame memiliki kolom dengan nama musim saat pembaruan terakhir dilakukan. Oke, cara membuat diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi perbaruan berdasarkan musim itu gimana? Caranya adalah yang pertama, kalian harus menggunakan value count. Artinya apa? Artinya harus dihitung tuh. Jadi musim ini biasanya kan tidak dalam bentuk angka ya, tapi huruf gitu. Musim hujan, kemarau gitu. Nah, value count ini tugasnya apa?
Dia menghitung berapa banyak musim hujan, berapa banyak musim kemarau begitu. Atau kalau menggunakan 4 musim, ya empat-empatnya dihitung gitu. Value count itu seperti itu ya gunanya. Kemudian di setelah melakukan value counts itu ya tinggal panggil plot yang mana jenisnya itu adalah pie. Begitu ya. Nah, setelah itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada musim semi, dingin, gugur, musim panas. Saya plot ini tapi dihitung dulu, setelah itu diplot yang mana jenisnya itu adalah pie atau kue pie. Gitu ya. Nah, mari kita membuat diagram lingkaran untuk memvisualisasikan jumlah aplikasi di setiap kategori. Nah, ini contohnya. Jadi, saya nggak tahu ini ya data yang mana yang dipakai, tapi namanya adalah kolom kategori. Dihitung dulu nilainya. Ada tools, medical, business, productivity, personality, and so on. And then dot plot, which is the kind is pie. Begitu ya. Sehingga nanti di sini begini kurang lebih tampilannya. Terus gimana Kak cara menampilkan angkanya? Kayaknya di sini nggak dijelasin ya. Nggak apa-apa lah. Angkanya belum belum terlalu ini. Kita di sini fokusnya buat grafiknya dulu. Nah, sekarang pilih tidak lebih dari 5 sampai 6 kategori untuk ditampilkan pada grafik. Artinya kalau menampilkan semuanya terlalu banyak. Jadi coba pilih 5 sampai 6 kategori. Caranya gimana? Nah, kita berkenalan dengan visualisasi menggunakan bar plot, di mana bagan membantu kita membandingkan nilai satu sama lain, yang kolom-kolomnya disusun secara vertikal. Kemudian bar age itu kolom-kolomnya disusun secara horizontal. Perbedaannya gimana? Nanti kita lihat. Bagaimana cara membandingkan jumlah aplikasi dalam berbagai kategori menggunakan diagram batang vertikal? Nah, caranya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini nih. Ini nggak jelas ya. Jadi kalau nggak jelas begini, ini kan bar edge ya. Jadi dia tegak gitu ya. Sorry, ini bar biasa, nggak ada hanya, nggak ada horizontalnya. Jadi dia tegak gitu, vertikal. Ya, apa kelemahan utama visualisasi menggunakan diagram batang? Jadi nama kategori ditulis sebagian dan saling tumpang tindih. Ya ini nih contohnya nih. Jadi kayak gini. Mari kita ubah tipe bagan tersebut menjadi kolom horizontal agar informatif atau mudah dibaca. Caranya gimana? Ups, ups, sorry. Caranya adalah kita lihat pertama parameter pick size. Ini cara pertama mungkin ya. Memungkinkan kita untuk mengatur lebar dan tinggi grafik. Jika parameter tidak ditentukan, maka ukurannya menjadi default. Defaultnya itu ukurannya ini nih, panjang kali lebar. Kemudian kalau kita setting, kita panggil parameter pick size dan kita atur panjangnya saya inginnya 8. Kemudian tingginya atau lebarnya itu 5. Maka kira-kira seperti ini ketika kita menggunakan kainnya itu bar edge atau bar horizontal. Nah, ini sekarang dia horizontal. Yang sebelumnya kan vertikal begini nih. Ah, gitu. Itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang hilang dari diagram agar mudah menentukan arti dari kategori-kategori tersebut? Nah, tahu nggak perbedaan yang ini dengan yang ini? Apa? Parameternya lebih jelas, Kak. Kalau secara visual, Oh, kalian ada grid menangkap ya? Hah? Ada grid ya? Iya, betul ya. Ini ada gridnya nih. Jadi ketika ada gridnya itu ya angkanya terlihat lebih jelas. Itu aja sih ya perbedaannya. Sekarang mari kita cara men-setting supaya gridnya aja itu cukup kita panggil parameter grid sama dengan true ya. Semudah itu. Gitu. Sekarang mari kita coba membandingkan jumlah rata-rata instalasi pada audiens target yang berbeda untuk aplikasi berbayar dan gratis. Nah, ayo siapkan datanya. Jadi ya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Jadi data satu itu kita inginnya kalian sudah belajar tentang ini? Kenapa ditulisnya begini dan begini? Atau apa maksud dari hal ini? Sudah belajar belum? Karena saya takutnya menjelaskannya terus
Kalian Udah, belum Kak, udah, Kak, ini. udah. Udah, Udah jelasin. udah dijelasin. Oke. Kalau udah, sebentar. Kak boleh tahu ini artinya apa dot group by ini? Ya, itu artinya mengelompokkan datanya berdasarkan content rating ya atau kolom content rating. Kemudian yang ditampilkan itu adalah variabel atau kolom install di mana yang ditampilkan itu tergantung metodenya. Saya memakai metode rataannya saja yang ditampilkan. Begitu ya. Kemudian data satu kita tampilkan menggunakan bar edge atau bar horizontal, demikian juga dengan data 2. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Begitu ya. Jadi data satu itu nanti terdapat 6 variabel kategorik, data 2 itu terdapat 4 variabel kategorik. Di mana masing-masing nilainya kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, sekarang kita mendapat 2 diagram, satu untuk berbayar dan yang lainnya untuk aplikasi tak berbayar. Apakah mudah untuk membandingkan nilai yang disajikan dalam formulir ini? Kontra menggunakan 2 grafik terpisah. Nah, warna kolom yang sama, kemudian nilai pembagian yang berbeda sepanjang sumbu absis atau sumbu XY-nya gitu ya. Kemudian untuk aplikasi berbayar tidak semua kategori audiens target ditunjukkan. Mari kita ubah pendekatannya. Kita siapkan dulu datanya, kemudian menggunakan satu diagram saja. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi kita menggunakan metode pivot ya, pivot table. Caranya hampir sama dan kegunaannya hampir sama ya, mengelompokkan data. Jadi dia mengelompokkan data di mana indeksnya itu tolong content rating, kolom yang ingin saya tampilkan itu adalah tipenya, kemudian values-nya itu install, ini semua kolom ya. Kemudian AGG function-nya artinya agregat function-nya itu sama kayak metode rataan. Kemudian subplots-nya gunanya apa? Itu membagi datanya menjadi ya tergantung ya. Eh nanti kalau di sini true ya dia secara default membagi datanya seperti ini begitu. Nah, kalau kita setting lebih lanjut layout-nya maka kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi layout dengan tulisan 1,2 itu 2 dalam satu baris. Artinya satu baris 2 kolom. Ya, seperti ini. Kemudian layout yang tertulis 2,1 artinya 2 baris dalam satu kolom. Begitu ya. Ya, kalau ini layoutnya berapa? Satu baris 2 kolom. Begitu ya. Paham nggak kira-kira? Halo, halo? Kurang, Di- Kak, kurang paham. Ya, di bagian mana nih? Oh ya, Kak jelasin secara ini ya. Jadi, misalnya nih kita punya data tadi. Data tadi itu saya pivot dulu menggunakan metode pivot table. Ini ya, pivot table. Nah, ini dia. Indeksnya indeksnya atau yang menjadi variabel ya dalam hal ini kan kita menggunakan bar H ya. Jadi indeksnya itu nanti di sebelah sini gitu, variabel Y-nya gitu. Adalah content rating ya. Content ratingnya, kemudian columns-nya itu adalah tipenya. Tipenya itu adalah nanti di sini yang berbayar atau yang tidak berbayar atau free gitu ya. Ini indeksnya. Eh, ini indeksnya gitu ya. Indeksnya di sini. Kemudian tipenya ini yang berbayar, tidak berbayar. Kemudian values-nya itu dia di sini nanti. Kalau values itu di sumbu X. Karena kan bar H gitu ya. Kalau bar biasa berarti di sini indeks, di sini values. Kemudian dia menggunakan rataan. Rataan ini apa istilahnya? Metode dalam perhitungan penampilan ini dia menggunakan rataan nilainya saja gitu. Tidak satu persatu. Itu dulu. Nah, kemudian kalau saya mengcodingnya seperti ini, saya di mana di itu tadi ya, yang kita sudah pivot, dot plot di mana k-nya itu adalah bar h. Nah, kalau saya memanggil subplots, itu secara default layout itu sama dengan
Dua baris kan ini ya. Ini baris pertama, ini baris ke satu. Itu 2,1. Ah, begitu ya. Paham nggak? Aman? Saya masih nggak ngerti yang layoutnya tuh kayak gimana Kak gitu. Oh, Oh, sisanya layout. ngerti, sisanya ngerti. Terus yang tidak dimengerti yang mana kira-kira, Bim? Fungsi layoutnya tuh gimana kayak dua kolom satu baris itu. Oh iya. Nah, misalnya ini nih. Ini kan nggak ada tulisan layout ya. Betul? Ini codingannya nih. Iya betul. Nah, Dan tampilannya begini nih. Jadi kayak ibaratnya kan ini baris pertama, ini baris kedua. Kolomnya cuma ya. satu gitu. Nah, Nah. kalau saya men-setting layoutnya 1,2. Nah, dia sekarang menjadi, oh, dia satu, Oh, oke Kak ya ngerti kan, ngerti. dua Ya, kolom gitu ya. Jadi ini satu nih, baris. iya betul, Oke oke ngerti Kak. begitu. Teman-teman yang lain gimana? Soalnya saya kira layoutnya di datanya Kak, ternyata di tampilan visual ininya. Oh iya, bagus tapi pertanyaannya. Saya juga dulu bingung awal-awal memakai layout. Ada lagi teman-teman? Kalian silahkan bertanya ya. Saya sangat senang melayani kalian kalau tertarik dengan dunia coding dan data. Hehe. Gimana gimana? Nggak ada? Kalau enggak, kita lanjut kalau gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan, langsung saya tanya. Bagaimana cara menggabungkan kedua grafik ini? Nah, sekarang dia ingin menggabungkannya itu menjadi bukan menggabungkan ya, tetapi mempersimpel, menyederhanakan tampilan grafik ini. Caranya gimana? Nah, caranya begini. Jadi, yang tadi ini kan masing-masing ada indeksnya ya. Jadi untuk yang gratis itu indeksnya di sini, ya. Kemudian yang berbayar indeksnya juga ada gitu ya. Nah, sekarang kita ingin menyederhanakannya supaya lebih informatif dan ya lebih mudah dipahami gitu. Nah, kira-kira tampilannya itu begini gitu. Ya, jadi ketika bentar. Ketika kalian cukup memanggil ini tanpa ada subplots gitu ya, tanpa ada parameter ini, jangan disetting artinya. Cukup menggunakan seperti ini, artinya subplotsnya false, maka dia akan menyatukan indeksnya, teman-teman. Jadi ini bersatu, ini bersatu. Kemudian, kalau ini false, maka ini juga harusnya tidak bisa disetting. Sehingga tampilannya itu seperti ini gitu. Satu kali satu gitu. Satu baris, satu kolom. Kemudian, tipenya itu langsung dibedakan. Jadi, buat yang warna biru itu gratis, buat yang warna kuning itu berbayar. Begitu. Gridnya kalau mau ditampilkan silahkan, tidak juga silahkan. Oke, gimana? Paham? Bingung Kak? Bingungnya di mana? Ini kayaknya kita nggak cukup deh ya. Ini 120 slide dan nanti sampaikan aja ya ke Kak Kevin. Saya tuh kalau menjelaskan saya tidak bisa tergesa-gesa. Jadi di kelas sebelah murid saya itu harus saya tanya satu-satu ini paham atau enggak. Saya nggak tahu metode Bang Kevin, tapi nanti sampaikan saja sampai di sini gitu. Ini dia masih banyak nih yang harus kita diskusikan. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Duta, Eliz, Abi Fraya, Reisan, Richard, Abinaya, Johan, Nufiles. Gimana Nufiles? Aman Kak. Aman. Johan mungkin Ada Pak. aman. Iya Pak. Oke. Nah, sekarang waktunya ini kerja di platform. Kalian ingin kita tersisa tinggal berapa menit ini? Kurang lebih 15 menit. Mau saya lanjutkan atau kita praktik di platform? Mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari. Saya tanya dulu dah supaya enak gitu. Gimana kira-kira?
Ya, betul. Kayak apa? UI gitu, betul. Gimana? Ada yang mau di kita lanjut mempresentasi atau kita latihan di platform? Hmm? Soalnya 90 menit ya. Saya takut nanti kalau kalian ada kegiatan gitu atau mau istirahat. Tapi di luar itu nanti setelah saya mematikan recording, bebas mau ada pertanyaan di seputar ini, seputar di luar ini, machine learning, dunia kuliah, terkait data dan analisis data, saya sangat terbuka. Gimana? Mau praktik? Mau mengerjakan soal di platform? Jangan diam saja ya. Gimana teman-teman? Recharge? Gimana recharge? Duta? Halo, halo. Kalian masih ada di sini? Abinaya gimana Abinaya? Abi Fraya? Kenapa kalian tidak ada yang berkomentar? Platform aja. Oke, kalau gitu sekarang kita giliran share screen-nya, kita jawab bareng-bareng. Boleh? Ada yang mau share screen? Jangan malu ya, Kak. Sangat bangga kalau kalian komunikatif, aktif. Ada yang mau share screen? Elis mungkin mau? Nufail? Atau Abinaya mau? Atau Duta? Atau Abi Praya? Gimana? Ayo, ayo. Masa nggak ada yang mau ini? Johan, mau share screen Johan? Waduh, masa beneran nggak ada yang mau nih, teman-teman? Abi Praya gimana, Bi? Malu kak? Masa beneran malu nih? Enggak, bukan PS code-nya, tapi ini di bagian kayaknya kita belum sampai ke PS code-nya. Di platformnya saja kita menjawab soal teorinya saja supaya ini ada gambaran gitu. Abinaya silahkan. Ayo kita jawab bareng. Nah, mantap. Hih. Oke. Ya, betul ya. Jadi langsung Abi Abinaya biasanya dipanggil apa? Dipanggil Abi Kak, cuman dipanggil Abi Naya biar nggak sama sama Abi Peraya. Oh iya. Kalau Abi Peraya dipanggil apa biasanya? Halo Bi? Oh, Abi Peraya kayaknya ke belakang ya. Kak juga dipanggilnya Abi ya. Jadi Kak Abi. Jadi siswa Kak manggil Kak Abi gitu. Sama ya panggilan kita. Ada 3 Abi di sini. Nah sekarang oke kita langsung. Jadi di sini cocokkan jenis diagram dengan tujuannya. Nah yang pertama kita mulai diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu kira-kira apakah dia menunjukkan derajat hubungan antara 2 variabel? Tidak ya. Kemudian menunjukkan hubungan antar bagian? Hampir benar ya. Jadi taruh saja di situ dulu. Menunjukkan hubungan antar bagian. Oke, sekarang
grafik garis. Ya, ini menunjukkan perubahan nilai seiring waktu ya. Bukan tapi di bawahnya, di bawahnya. Abinaya di bawahnya ya. Oke. Kemudian itu bagan kolom tuh menunjukkan ini ya, sebaran nilai antara minimum dan maksimum. Itu kalau diagram kolom, bagan kolom. Kemudian histogram itu untuk eh, membandingkan nilai satu sama lain. Betul tidak? Ini agak membingungkan ya pernyataannya. Bagan kolom, coba deh membandingkan nilai satu sama lain. Kemudian petak, ya, scatter itu untuk hubungan antar, ya, oke. Kemudian kotak kumis, oke. Coba, hmm, kurang tepat tuh ya. Oh, itu tertukar berarti tuh. Bagan kolom itu harusnya untuk membandingkan nilai satu sama lain. Oke, oke, mantap sekali. Lanjut, Abinaya. Jadi gimana Kak? Ininya jawaban-jawabannya. Oke, ini kira-kira apa? Coba diperbesar. Dia ada coba diperbesar. Nah, dia ada di sini. Nah, itu tuh ada titik-titik gitu udah jelas tuh box plot ya. Jadi kain sama dengan box ya. Iya, gitu ya. Oke, mantap. Dan nomor 3. Nah, ini kalau begini gimana nih? Yang benar kira-kira apa? Coba lihat. Ini kainnya dulu deh. Kira-kira ini apa? Jenisnya itu apakah histogram atau bar? Eh, Kak jelasin juga ya. Boleh izinin Kak ini apa namanya? Anotasi, Abi. Apa Kak? Ano eh, ini ya Binaya. Boleh izinin Kak anotasi, enable for annotation. Sudah, Kak. Oke. Nah, teman-teman tahu bedanya antara histogram dengan bar plot? Ini dalam statistik paling sering dipakai kalau di SMA. Yang dua ini. Tahu nggak bedanya? Kak tanya dulu nih. Jangan takut salah. Ya. Kalau Abi tahu nggak bedanya Bi? Abinaya. Enggak. Oke. Kalau Johan, Nggak tahu. kalau Reisan gimana? Enggak tahu, Kak. Oke. Nupiles nih kayaknya. Aduh, Nupiles gimana, Piles? Halo, Piles? Jangan takut, Nupiles. Nupiles. Kalau Abi Praya gimana, Abi Praya? Tahu bedanya, Bi? Histogram sama bar plot? Kalau Bar Abi jawab. plot itu bisa ditambah kategorinya Kak. Misalnya butuh perbandingan antara install sama kategori rating gitu. Oke. Terus kalau histogram? Histogram setahu saya nggak bisa Kak. Nggak bisa, ya. Hampir betul ya. Jadi, ya, ini bisa bilang 90% lah ya. Benar. Terima kasih, Habib. Jadi, kalau bar plot itu untuk data yang nilainya itu kita inginkan kategorik, ya. Jadi tadi tuh, ya, misalnya ada laki-laki, perempuan, dan sebagainya yang kategorik. Nah, kalau histogram ini, dia biasanya menampilkan angka yang direntangkan gitu ya, yang ada range-nya gitu.
Begitu ya. Nah, kalau di sini variabel X-nya itu apa? Coba lihat. Nah, ini angka kan ya. Ada range-nya gitu ya. 0 sampai 1, 1 sampai 2 begitu. Nah, ini kira-kira histogram atau bar plot? Histo, Kak. Histo. Iya, betul sekali. Histo ya. Jadi centang. Abinaya centang histo. Nah, sekarang grade-nya itu true atau false? False, Kak, karena nggak ada ini. Nggak ada grade-nya, betul. Jadi jangan dicentang. Kemudian bins-nya itu sekarang yaitu dihitung manual aja itu sebanyak 5 itu. Jadi pernyataan kedua dan keempat. Coba kita lihat bareng. Oke, mantap. Oke, lanjut. Nah, kalau ini gimana? Kayaknya udah jelas nih ya. Ini melingkar begini. Itu kayaknya pi. Udah jelas sekali itu ya. Nah, sekarang ini gimana ini? Oh iya. Nah, kira-kira ini yang benar yang mana aja nih? Pilih semua metode yang dapat digunakan untuk memperoleh data untuk membuat diagramnya. Dot group by bisa, centang. Dot Value plot juga counts, Kak. gimana? Value counts. Kecuali value counts, Enggak. Oh, yang kecuali bisa. Atau kecuali itu. apa? Itu yang buat di ininya kan. Ya, cara membuat ini Oh, gitu maksudnya. Gimana? Apa aja cara membuat diagram ini gitu. Dot group by bisa nggak kita pakai dot group by? bisa. Bisa. Kemudian plot, ya jelas ya kita harus Jelas. gambar gitu. Kemudian value counts, Bisa kayaknya, Kak. bisa. Bisa ya, jadi ya itu hampir sama ya kegunaannya. Dan pivot table, Enggak, Kak. Enggak. Enggak tahu deh. pivot table, yakin nggak bisa? Enggak ya. Pivot table itu nanti kita memerlukan indeks. Sedangkan di situ tadi, iya. Nah, sekarang ini gimana? Ini gridnya ada, ya jadi antara 2 dan 4 udah itu memenuhi gitu ya. Kemudian jenisnya nih bar H atau bar biasa? Bar biasa ya. Nah, kemudian perlu nggak di value counts dulu? Perlu ya. Jadi yang kedua, kita perlu value counts dulu. Oke, coba dicentang. Mantap sekali. Oke, sekarang yang ini, ya ini apa nih? Metodenya apa dulu nih kira-kira? Dia ada titik-titik yang jelas ya. Itu udah jelas sekali tuh kalau titik-titik. Apa namanya? X. Kalau X-nya itu coba itu variabel rating kalau nggak salah. X-nya coba diperbesar tadi, Abinaya. Nah itu tuh di bawah tuh ratingnya. Ini nih di bawahnya ini kan ini ada rating tuh. Lihat nggak Abinaya? Ini ya. Ini Y-nya, ini nama Y-nya, ini nama X-nya nih. Nah gitu. Tulis saja seperti itu coba. X-nya rating, kemudian Y-nya number of genres gitu ya. Coba. X-nya rating, oke, kemudian Y-nya number of genres gitu ya. Genre. Oke, kayaknya kira-kira apa ini? Elis, kira-kira apa ini Elis? Elis masih ada? Oke. Titik-titik ya, itu yang paling sering dilakukan. Titik-titik. Gimana, Lis? Duta gimana, Duta? Kok, Oh ya, gimana, Elis? kok, Apa? kok. Box. Oke, coba.
Ya, masih kurang tepat ya, karena ini titik-titik. Jadi kalau box tuh nanti ada boxnya gitu ya. Nah, kalau titik-titik gini namanya scatter ya. Jadi kalau box tuh nanti ada boxnya ya yang inisiasi. Oke. Betul nggak tapi? Oh iya betul. Nah, ini sekarang gimana caranya kira-kira? Coba ditampilkan ya yang tadi ya. Ini jelas kita menggunakan pivot table. Bukan value count ya, tapi kita menggunakan pivot table. Indeksnya udah jelas tadi ya. Nah, yang terakhir ini caranya gimana kira-kira tandai parameter tambahan. Oh iya. Gimana kira-kira ini? Layoutnya berapa ini? Eh Satu Recharge? dua Le Kak. 1 2. 1 2. Oke, mantap. Kalau kaitnya apa? Jenisnya apa? Bar edge. Bar H. Bar H ya, bar horizontal. Kemudian gridnya ada atau enggak itu? Ada. True. Oke, true berarti grid sama dengan true. Kemudian ini subplots-nya kalau ada layout pasti dia true Ada ya. subplots. Iya. Oke, mantap. Kemudian tahu share itu, share itu apa? Share itu adalah untuk menyatukan indeksnya. Coba lihat indeksnya 1 atau enggak tadi? Kayaknya 1 tuh. Ya, benar ya. Jadi dia di 1 ini nih. Iya, betul dah, betul. Coba lihat. Nah, ini perlu dicentang ya ini ya tadi. Udah nggak apa-apa ya. Oke, kalau tidak udah ya berarti ya. Nah, ada pertanyaan dulu. Ini kayaknya udah ini ya kalian udah. Nah, ini udah pas nih. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Oh sorry, ini udah selesai ya. Jadi untuk materinya udah selesai jamnya. Tapi Kak ingin ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke ini, ke bagian penutupnya gitu. Gimana? Elise, Nupiles, kalian tidak ingin bertanya kepada Kak? Kak, Ika, jurusan Kak. Kak, Gimana? Nggak Ika ada? agak. Nggak ada. Eh, Raisan, Ya kak. oh, Johan gimana Johan? Nupiles? Gak ada, Kak. Nggak ada. Recharge, bagaimana Recharge? Gak ada, Kak. Duta gimana Duta? Nggak ada kak. Nggak ada. Oke, kalau gitu Kak tutup ya kelasnya. Jadi terima kasih sudah menghadiri kelas pada hari ini. Kak sangat bangga dengan kalian yang sudah mulai menggali potensi di dunia data. Dunia data itu nanti ada banyak sekali ya. Jadi di kuliah nanti kalau kalian berniat berkarir di data analisis atau data analis, ini ilmu ini sangat berguna gitu. Mungkin itu saja dari Kak. Terima kasih. Sampai jumpa. Ups, stop dulu ya. Kak ingin tunjukkan